Pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data atau measures of dispersion atau measures of variability adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Nah, penyebaran atau dispersi merupakan pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Rata-rata dari serangkaian nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dari hasil dispersi nilai-nilai tersebut sekitar rata-ratanya. Maka semakin besar variasi nilai, maka semakin kurang representatif rata-rata distribusinya. Pada ukuran penyebaran data ini, ada beberapa ukuran penyebaran data yang bisa dihitung, seperti rank atau rentang, standar deviasi atau simpangan baku, dan varian. Rentang data menunjukkan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu himpunan data. Sedangkan simpangan baku adalah jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan. Ada beberapa kegunaan dari ukuran penyebaran data ini. Seperti ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-rata benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Kegunaan yang kedua, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengandalkan perbandingan terhadap variabilitas data. Dan ukuran yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan statistika. Misalkan dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. B. Macam-macam penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan atau rank. Jangkauan sering disebut rank atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Untuk itu, jangkauan disimbolkan dengan huruf R. Rumus rank R sama dengan X max dikurang X min. Keterangan R sama dengan jangkauan atau rank atau rentang. X max sama dengan data terbesar dan X min sama dengan data terkecil. Berikutnya adalah untuk data tunggal. Untuk jangkauan data tunggal langsung tentukan nilai terbesar dan terkecil lalu dikurangkan. Contoh, data terurut dari banyaknya buku pelajaran yang dimiliki 9 siswa yaitu 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, dan 9. Penyelesaian R sama dengan X max dikurang X min. R sama dengan X9 dikurang X4. R sama dengan 9 dikurang 4. Jadi, nilai rank dari data tersebut adalah 5. Berikutnya adalah untuk data kelompok. Untuk data ini, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Untuk menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka ada dua cara, yaitu yang pertama, menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai kecil dan terbesar. Maka jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas nilai terkecil. Rumus R sama dengan X dalam kurung max dikurang X dalam kurung min. Yang kedua adalah menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi pada kelas pada data tersebut. Maka jangkauan datanya adalah selisih antara batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Dengan rumus R sama dengan BA dalam kurung max dikurang BB dalam kurung min. Keterangan R sama dengan rang atau jangkauan, I sama dengan kelas, BB sama dengan batas bawah, BA sama dengan batas atas. X sama dengan nilai tengah suatu kelas. Berikutnya adalah contoh soal. Daftar berat badan 100 mahasiswa. Dalam tabel di bawah ini,
Hitunglah jangkauan data dari data tersebut. Cara 1, kelas dengan nilai tertinggi sama dengan 72 sampai 74 kg. X dalam kurung max sama dengan 72 ditambah 74 per 2 sama dengan 73. Kelas dengan nilai terendah sama dengan 60 sampai 62 kg. X min sama dengan 60 ditambah 62 per 2 sama dengan 61. Jadi jangkauan datanya adalah R sama dengan X dalam kurung max dikurang X dalam kurung min. R sama dengan 73 dikurang 61. Jadi, rank di atas adalah cara kedua 12. Adalah kelas dengan nilai tertinggi sama dengan 72 dikurang 74. Jadi, BA dalam kurung max sama dengan 74,5, sedangkan kelas dengan nilai terendah sama dengan 60 sampai 62 kg. BB dalam kurung min sama dengan 59,5. Jadi, jangkauan data adalah R sama dengan BA dalam kurung max dikurang BB dalam kurung min. R sama dengan 74,5 dikurang 59,5. Jadi, rank di atas adalah 12. Catatan, dalam penggunaan cara kedua perlu diketahui setiap data teratas dikurangi 0,5 dan data terbawah ditambah 0,5. 3. Varians. Varian dan standar deviasi atau simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lainnya. Rumusnya S sama dengan akar S pangkat 2. Varians untuk data tunggal. Rumusnya S pangkat 2 sama dengan akar dari sigma I dikali XI pangkat 2 dikurang sigma I dikali XI pangkat 2 dibagi N, di mana S pangkat 2 ialah varians, N ialah banyaknya data, dan XI ialah nilai rata-rata. Contohnya, tentukan nilai varians dari 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, dan 4. Cara menyelesaikannya ialah tentukan dulu rata-rata dari data tersebut. X sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 10. X sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi rata-rata datanya atau nilai rata-ratanya adalah 4. Lalu setelah itu dikuadratkan. Jadi S pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 4 pangkat 2. Setelah itu dibagi 10. S pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 dibagi 10. S pangkat 2 sama dengan 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Jadi nilai variannya adalah 1,2 untuk data tunggal. Varians untuk data kelompok. Rumusnya S pangkat 2 sama dengan akar dari sigma I dikali XI pangkat 2 dikurang sigma I dikali XI pangkat 2 dibagi N dikali N dikurang 1, di mana S pangkat 2 ialah varians, XI ialah nilai X ke I, N ialah banyaknya data. Contoh
contoh soal dari data kelompok varians. Hitunglah nilai varian dari data di bawah ini. Jadi di sini ada tabel yang isinya data-data. Cara penyelesaiannya yakni diketahui bahwa nilai N adalah 10, karena datanya 10 jadi N-nya 10. XI sama dengan 1701, XI pangkat 2 289.613, XI pangkat 2 sama dengan 1702 pangkat 2, hasilnya 2.893.401. Jadi S pangkat 2 sama dengan 10 dikali 2.800. Jadi S2 sama dengan 10 dikali 289.613 dikurang 2.893.401 dibagi 10 dikali 10 dikurang 1. S pangkat 2 sama dengan 2.896.130 dikurang 2.893.401 dibagi 10 dikali 9. S pangkat 2 sama dengan 2.729 dibagi 90. S pangkat 2 sama dengan 3032. Jadi nilai varians dari data kelompok ialah 3032. Simpanan baku atau standar deviasi simpanan baku atau S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan bilangan dengan deviasi kuadrat. Simpangan baku mengukur penyebaran data dengan satuan yang sama dengan satuan data. Simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data, karena pada simpangan baku membuat nilai pangkat 2 dengan skor simpangan baku merupakan ukuran penyebaran data yang paling teliti. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencari nilai simpangan baku ialah sebagai berikut: menghitung nilai main atau rata-rata pada setiap titik data yang tersedia. Nilai main atau rata-rata sama dengan jumlah dari masing-masing nilai yang terdapat di dalam kumpulan data. Selanjutnya, kalian bagi dengan jumlah total titik yang ada di dalam data tersebut. Untuk data tunggal, sekumpulan data kualitatif yang tidak dikelompokkan dapat ditanyakan oleh dari data tersebut dapat diperoleh nilai simpangan baku S yang ditentukan oleh rumus S sama dengan untuk simpangan, P sama dengan untuk
populasi data sampel berlaku apabila untuk N 30 dan data populasi N 30 keterangan sama dengan nilai X ke I. Contoh, dari 40 siswa kelas 12 diperoleh nilai yang mewakili adalah 7, 8, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Penyelesaian. Menentukan rata-rata X sama dengan 6. Menyelesaikan tabel nilai X tiga, 5, 6, 7, 9, min 3, min 1, 0, 1, 3, 9, 1, 0, 1, 9, 30, 20. Menentukan simpangan baku S sama dengan 2,24. Jadi simpangan baku adalah 2,24. Untuk data kelompok, sekumpulan data kuantitatif yang dikelompokkan dapat dinyatakan oleh X1, X2, dan Xn, dan masing-masing data mempunyai frekuensi F1, F2, dan Fn. Simpangan baku dari data tersebut diperoleh rumus S1 sama dengan sigma N menuju I F buka kurung X min X pangkatkan 2 untuk sampel, sedangkan untuk populasi S sama dengan sigma N menuju I F buka kurung X kurang X pangkat 2. Contoh, tentukan simpangan baku dari data berikut. Daftar berat badan 100 mahasiswa. Penyelesaiannya, mencari nilai tengah terlebih dahulu dari data tersebut. Hitung rata-rata X sama dengan sigma X menuju I dibagi X frekuensi menuju I sama dengan 6.745 dibagi 100 sama dengan 67,45. Hitungan simpangan baku. SB akar sigma F menuju I buka kurung X menuju I dikurang X pangkat 2 dibagi N kurang 1 sama dengan akar 848,75 dibagi 100 kurang 1 sama dengan 2,93. Jadi, simpangan baku dari data tersebut adalah 2,93.